Halo guys, jumpa lagi dengan saya dalam video kali ini. Untuk video kali ini, saya akan membahas tentang etika pencarian manusia akan makna hidup. Manusia di dunia ini mengembara terus-menerus sampai menuju akhirat. Pengembaraan itu bukan sembarang pengembaraan tanpa maksud, arah atau tujuan. Pengembaraan itu menentukan arti dari hidup manusia. Manusia tidak bisa berjalan begitu saja tanpa pikir dan tanpa adanya tujuan. Perlu pertimbangan. Kalau ini terjadi, maka manusia disebut dalam kehidupannya hanya jalan-jalan. Tindakan ini memang tidak punya arah dan juga tidak punya tujuan, karena memang yang dituju adalah jalan-jalan, jalan dalam kehidupan di dunia ini. Tapi bagaimanapun, tindakan jalan-jalan tanpa arah pun juga mempunyai maksud dan tujuan. Misalnya ya, untuk menenangkan pikiran atau sekedar rileks, menghilangkan tekanan batin. Logikanya, mengendorkan syarat yang terlalu tegang. Lalu setiap tindakan, setiap kegiatan yang dilakukan dengan sadar pasti mempunyai alasan dan tujuan yang memadai. Itulah kehidupan manusia. Lalu dalam kehidupan manusia sebetulnya sedang mencari, dan pencariannya itu tidak pernah selesai sampai manusia itu mencapai yang disebut akhirat. Dalam bahasa teologis, Agustinus membahasakannya dalam kata-kata lewat bukunya Confessiones Inventum cor meum donex requiescat inde, atau bahasa Indonesianya adalah tidak tenanglah hatiku sampai beristirahat padamu. Inilah pencarian terus-menerus sampai akhirnya manusia berhenti karena sudah mencapai batas akhir kehidupannya di dunia ini. Sadar atau tidak sadar, pencarian itu mempunyai sesuatu yang dianggap berharga dalam hidup. Entah itu kecil, entah itu besar, ya tergantung penilaian dari masing-masing individu. Zaman sekarang ini, terutama dalam dunia kaum muda, ada istilah yang sering kita dengar, yaitu sesuatu banget gitu. Sesuatu banget artinya dianggap sangat berharga. Semua pencarian ini, apapun bentuknya, pasti dianggap berharga, atau dalam bahasa filsafat moral disebut dengan nilai. Nilai tentu saja berharga. Namanya juga nilai ya, pasti berharga. Sesuatu dianggap bernilai karena sesuatu itu berharga. Max Keller, seorang filosof, berbicara mengenai tingkatan-tingkatan nilai atau hierarki nilai. Ada nilai religius atau spiritual, ada nilai kehidupan, ada nilai moral, ada nilai kebaikan dan kebenaran. Juga ada nilai keindahan dan nilai kegunaan. Manusia adalah seorang yang sedang dalam proses menjadi pribadi yang matang, pribadi yang dewasa, pribadi yang berguna. Seorang yang berpribadi berarti mempunyai kemampuan untuk menentukan dirinya sendiri, dan ini berarti kebebasan. Hidup untuk menentukan dirinya sendiri, dan itulah yang disebut kebebasan. Hidup adalah sebuah proses yang menuju ke arah kebebasan. Lalu proses ini disebut sejarah.
Dalam arti ini dapat dikatakan bahwa manusia hidup dalam sejarah, atau sejarah manusia adalah sejarah kebebasan. Sejarah penuh dengan pengalaman, kemenangan, atau kekalahan. Sebuah perjuangan yang penuh dengan penderitaan dan dinamika jatuh dan bangun. Kebebasan dialami dalam tindakan-tindakan bebas manusia, tetapi kebebasan tidak sama dengan tindakan-tindakan bebas ini. Kebebasan tidak sama dengan tindakan ini, baik salah satu maupun semuanya. Setiap tindakan bebas manusia merupakan realisasi kebebasannya, tetapi dapat pula terjadi yang sebaliknya, yaitu antitesis atau pengkhianatan kebebasannya. Dalam setiap tindakannya, manusia dapat lebih merealisasikan kebebasannya, atau bahkan sebaliknya, melemparkan dirinya ke dalam perbudakan. Maka pertanyaannya adalah, bagaimana agar setiap tindakan manusia dapat menjadi dialektika kebebasan, yaitu bisa menjadi batu loncatan untuk menuju pada sebuah hidup yang lebih sempurna, sebagai sesuatu fase dalam perjalanan menuju kebebasan yang sejati. Hal ini tidak akan bisa tercapai sejauh materialitas atau keduniaan belum ditransformasikan atau diangkat ke dalam kesempurnaan roh. Dengan kata lain, hal ini tak akan bisa tercapai di dunia ini. Jadi, kebebasan di dunia ini merupakan persiapan atau realisasi dari dialektika kebebasan yang sempurna. Dalam artikel Hari Susanto SY tentang suara hati itu merupakan keyakinan pribadi subjektif yang tulus dalam diri seseorang. Perintah suara hati ini bersifat mutlak dan harus ditaati tanpa ada tawar-menawar. Dan di sini terletak martabat dan keluhuran seseorang pribadi manusia. Namun hal ini bukan berarti bahwa cukuplah mentaati suara hati pribadi dan selesailah masalahnya. Tidak. Selalu ada kemungkinan bahwa suara hati itu sempit dan keliru. Dan justru karenanya manusia wajib pula untuk mendidik suara hatinya sendiri. Kalau kami sebagai religius mengatakan itu discernment hati. Hal ini menuntut keterbukaan akan nilai-nilai yang baru. Dan sekali seorang mengenal sebuah nilai baru dan meyakininya suara hatinya, maka dia wajib untuk melaksanakannya dalam hidupnya. Di dalam buku tentang landasan pendidikan karakter, di sini suara hati atau suara batin adalah keputusan budi manusia tentang kebaikan atau keburukan moral perbuatan-perbuatan manusia itu sendiri. Manusia hanya mengenal dirinya dalam berbuat sesuatu. Bila manusia berbuat sesuatu, maka manusia itu mengerti perbuatannya, mengerti objeknya, dan bersama-sama itu mengerti dirinya sendiri tentang baik buruknya perbuatannya tersebut. Jadi, definisi suara hati tersebut mencakupi keputusan-keputusan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada macam-macam suara hati. Yang pertama, suara hati dapat mendahului atau mengikuti perbuatan. Ada juga suara hati benar atau salah, atau juga suara hati baik atau buruk.
suara hati pasti atau perlu bimbingan, suara hati yang teliti atau ceroboh, tenang atau gelisah. Suara hati mendahului perbuatan, artinya suara hati itu bersuara, muncul, terdengar dalam batin sebelum orang berbuat sesuatu. Adapun suara hati yang mengikuti perbuatan, bersuara setelah orang berbuat sesuatu, disertai rasa puas bila perbuatan itu baik, diikuti rasa gelisah apabila perbuatan itu jahat. Lalu suara hati disebut benar kalau keputusan budi itu sesuai dengan kewajiban objektif, dan disebut salah satu keputusan budi itu tidak sesuai dengan kewajiban objektif. Kemudian suara hati disebut baik apabila budi dapat menunjukkan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Disebut buruk bila tidak dapat menunjukkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Lalu suara hati yang pasti apabila budi dengan tegas dapat memberikan keputusan yang perlu bimbingan bila budi sangsi tidak atau belum dapat memberikan keputusan secara tegas. Kemudian suara hati yang teliti bila seorang cermat memantui keputusan suara hatinya. Ceroboh bila orang menganggap remeh keputusan suara hatinya. Dan gelisah bila orang tidak tenang, selalu khawatir jangan-jangan berbuat salah, jangan-jangan saya salah tadi ya, jangan-jangan itu gak benar ya. Itu membuat orang jadi gelisah terus menerus. Masalahnya adalah bagaimana orang menyikapi terhadap berbagai macam suara hati tersebut. Maka untuk suara hati yang pasti atau tegas, orang harus mentaati sepenuhnya. Lalu menghadapi suara hati yang bimbang, orang tidak boleh bertindak karena tidak menunjukkan tanda-tanda yang pasti, tanda-tanda yang benar. Dalam hal ini orang harus jeli, teliti, berkonsultasi dengan hati nurani. Atau bisa juga dibawa dalam doa. Kalau kami sebagai kaum religius mengatakan itu direfleksikan sebelum berbuat sesuatu. Dalam kasus terjepit, padahal orang harus segera bertindak, tetapi belum ada kepastian yang tegas, maka orang boleh berbuat dengan memilih resiko, bahaya, atau keburukan yang terkecil. Maka pesan dari saya, sebelum berbuat sesuatu, discernment dulu. Dengarkan suara hatimu. Suara hati sangat penting didengarkan. Karena suara hati itu istilah kami sebagai biarawati mengatakan itu suara Tuhan sendiri, suara Roh Kudus. Dia akan menuntun kita baik atau buruk. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat.